jiwa, kita langsung bahas jiwa aja ya, dibagi menjadi dua, tradisional sama unit link. Tradisional dibagi lagi tiga, asuransi berjangka, seumur hidup, asuransi dwiguna. Unit link konvensional, syariah, badan usaha. Oke. Asuransi jiwa tradisional, asuransi berjangka, asuransi seumur hidup. Ini apa? Nih, asuransi berjangka. Dulu ada namanya PAP, santunan cacat tubuh meninggal dunia, ya. Terus ada PHC untuk rumah sakit, rawat inap, rawat ICU, dana pembedahan kecelakaan di luar negeri. Terus dulu juga ada full life cover, meninggal karena penyakit atau kecelakaan, cacat tetap dan total sebelum usia 60 tahun. Tapi ini semua sekarang tidak ada, ya teman-teman ya. Ini tidak usah dibahas. Nah, ini juga dulu ada Pro Universal Life. Apa ini? Dibayarkan sesuai sebesar uang tanggungan dan seluruh nilai tunai secara sekaligus. Cacat tetap dan total sebelum usia 70 tahun. Maksimal UP 2 miliar. Dibayarkan dalam 2 tahap. Tahap 1 80% plus nilai tunai, tahap 2 20% plus uang tanggungan. Dulu. Ya. Ini juga dulu. Pro Protector Plan, bunga gratis biaya rumah sakit, kecelakaan wajar, cacat tetap total dan keluar bonus meninggal kecelakaan. Kalau wajar ya, bunga gratis biaya rumah sakit, kecelakaan wajar, cacat tetap total dan tetap bonus meninggal karena kecelakaan. Ya, ini dulu ya, tidak perlu bahas. Medika Prima, ini juga dulu ada manfaat bedah, SIU, SIU. Dasar investasi. Nah, apa bedanya tabungan dengan investasi? Yang tahu? Apa? Ya, bantu. Ada yang bisa bantu mungkin teman-teman? Tabungan dan investasi, apa bedanya? Oke, tabungan itu berupa nilai rupiah. Ya. Kalau investasi itu bisa berupa barang atau ada bentuk lainnya berupa tanah dan segala macam. Investasi dan bisa dirupiahkan atau ditukar dalam nilai rupiah. Wah. Oke Pak, setuju. Bapak betul ya, tapi ada sesuatu yang kurang Pak ya. Kalau investasi ada jangka panjang terus apa? Iya betul, ada risiko ya. Nih investasi secara umum ya, ada dua Pak, real sama finansial ya. Betul tadi berupa aset ya. Nah, suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan atau peningkatan nilai investasi. Itu pasti tujuan. Menabung pun pasti pengennya seperti ini. Ya. Ada dua nih bentuknya, real sama finansial. Ya. Terus cara pemilikan aktiva finansial bisa langsung, tidak langsung. 5 pertimbangan berinvestasi. Dapatkan mulai di masa depan, memperoleh kehidupan yang layak dan mengurangi tekanan inflasi. Jadi diharapkan teman-teman pertumbuhan investasinya itu melebihi dari inflasi. Kalau naruh di bank teman-teman, sekarang inflasi berapa? 11%. Nah bank berapa? Kalau deposito. Kalau tahapan 1%. Coba cek di BCA ya, 1% loh teman-teman. Teman-teman nabung 500.000 per bulan, setahun berapa? Nggak sampai 6 juta pasti.
bunganya 1% setahun, bagi 12 bulan berapa? Adminnya 20.000, tekor adminnya, ya, ya, tekor pasti. Saya naruh 500 ya nggak apa-apain, bisa habis kok. Potong admin ya, betul ya. Tuh. Nah, investasi ada jangka waktunya, pendek, menengah, panjang. Nah, ini Pak, yang saya bilang ada resikonya ya, ikut tadi bilang ada resikonya, ya. Tidak tetap, bisa turun, bisa naik, ya. Likuiditas. Jadi kalau misalnya orang berinvestasi, maksudnya likuiditas ini berapa cepat dana dicairkan, itu juga pengaruh kenapa orang investasi. Gimana? Ya. Pajak pasti ya, bang aja kena pajak. Tapi kalau di insurance nggak ada pajak. Ya. Jenis instrumen investasi, aktiva finansial, pasar uang, ada deposito, ada surat Bank Indonesia. Kalau di pasar modal, obligasi sama saham, ya. Pasar uang sama pasar modal ya teman-teman ya. Ya, ini untuk finansial ya, aktiva finansial. Kalau enggak, yang real apa sih teman-teman? Kalau real, yang tahu? Kalau real, investasi real, ya, yang wujud ya, emas, rumah, ya. Tapi tetap beresiko nggak teman-teman? Tetap toh, emas kadang bisa turun, ya, bisa naik. Apalagi kalau misalnya kita investasinya di trading ya, trading online, bisa habis sebenarnya. Saya juga pernah jadi korban, nggak dendam. Tahukah Anda? Nah ini, harga rumah dalam 10 tahun terakhir mengalami kenaikan hingga 1.500 ya, gede banget ya. Tingkat inflasi di Indonesia mencapai rata-rata 8,5% per tahun dalam periode yang sama. Ya. Biaya kesehatan di Indonesia naik antara 10 sampai 12,5% setiap tahun. Biaya pendidikan di Indonesia naik antara 15% sampai 20% setiap tahun. Ini teman-teman harus tahu loh, ya. Rumah sakit dulu yang anggap aja kamar kelas 500 itu dihuni berapa orang? Lebih dari 2 ya, 500 Pak. Kalau di Adiusada tahun kemarin masih kelas 2, isinya 4 kalau tidak salah. Sekarang udah kelasnya bangsal, tahu ya bangsal lah, 8 sampai 9 orang. Jadi kenaikannya cepat sekali kalau rumah sakit, apalagi pendidikan. Ya, dulu saya ingat waktu masih SMP lah ya, SMP itu uang sekolah belum sampai 100.000. Sekarang anak saya SMP 1.500.000 mate. Wah, ini apa sih trainer ini? Emosi itu ya teman-teman ya. Inflasi. Kalau kita ngomong inflasi, ini paling menarik teman-teman inflasi ya. Kalau misalnya kita ngomong Indomie, ya, dulu berapa pertama kali keluar? Anggap aja wis tahun lalu berapa Mas ya? Masih bawah 2.000 ya, 1.800 ya. Sekarang berapa? Naik 500.000, 2.300. 500 bagian 1.800, berapa kenaikannya? Ngeri, ya. Minyak goreng, walaupun saya nggak biasa di dapur, tapi saya biasa nemenin istri belanja. Tahu jadi minyak goreng dulu nggak sampai 30.000, ya. Kalau nggak promo ya, kalau nggak promo kan nggak sampai 30.000 ya dulu. Nah sekarang kalau nggak promo 20 sekian,
syukur kalau promo kita borong ya, emosi ya, borong ya, namanya produk-produk unit link. Nah, kalau tadi itu kan ada yang